Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Kali ini ada handphone unit Oppo A37 seri jadul. Ya, Oppo A37 dengan kendala boot loop. Keluar logo, hilang, muncul lagi, hilang, muncul lagi seperti ini. Nah, sesekali kalau dicas itu muncul seperti menu recovery. Nah, apa kerusakan kira-kira ya? Mari kita telusuri dan kita cek dan analisa ya, teman-teman. Nah, ini untuk tahap pertama saya coba sambil cas dan muncul logo baterai, lalu dia kadang sesekali muncul menu recovery. Nah, biasanya kalau boot loop yang seperti ini kemungkinan ada di baterai yang rusak fuse-nya. Jadi, saya coba cas dulu. Kalau dicas dia normal ya, itu berarti kendala positif di baterai. Nah, ini sambil dicas tapi tetap dia boot loop, muncul logo keluar lagi, muncul logo dan hilang lagi seperti terus, dan sesekali muncul seperti menu recovery. Nah, langsung ini saya bongkar untuk handphone Oppo A37. Ini Oppo seri lama ya teman-teman. Kelemahan untuk menservis HP-HP seri lama seperti ini adalah keteradaan spare part ya teman-teman. HP paling baru kadang spare partnya juga susah nyarinya. Terlalu lama juga susah nyarinya gitu. Jadi ya untung-untungan kalau spare partnya itu ada gitu. Nah, untuk tombol up down itu saya normal, saya pencet. Nah, di bagian ya keluar lagi dia, hilang lagi. Ini seperti gejala tombol ya teman-teman, tapi belum tentu. Kita akan cek lebih detail lagi. Kita akan bongkar untuk penutup mesin atas. Jangan lupa untuk baut-bautnya. Jangan lupa di awal SIM tray ya teman-teman, karena kadang saya lupa ya, sudah mau ngangkat backdoor, SIM tray-nya ketinggalan, akhirnya nyangkut. Oke, ini pelepasan baut-baut bagian penutup mesin atas. Jangan lupa untuk teman-teman bautnya dikumpulkan jadi satu dan lihat kembali lubang-lubang bautnya apakah ada yang kosong atau full. Kalau full ya nanti pas pemasangan usahakan full kembali. Nah, kalau ada yang kosong ya skip kosongnya. Kalau teman-teman ada baut lebih atau baut-baut yang nggak terpakai, bisa disedekahkan ke handphone yang punya. Oke, ini sudah terlepas ya untuk pengunci konektor. Nah, ini coba saya lepas konektor baterai dan juga konektor yang menuju mesin bawah. Ternyata masih boot loop ya gitu. Nah, ini saya lepas lagi. Jadi untuk LCD-nya ya teman-teman, nah ini bisa masuk ya. Ini saya coba ke menu reboot, siapa tahu dia bisa normal. Oke, menu reboot. Nah ini ya menu reboot, kita oke. Dan ternyata tidak respon ya teman-teman. Nah, untuk LCD Oppo A37 yang seperti ini itu ada dua fleksibel ya teman-teman, hati-hati kalau misalnya bongkar. Ada satu di bagian bawah menjulur ke atas, itu untuk biasanya display. Nah, untuk touchscreen-nya itu ada di bagian atas ya, ada semacam Xiaomi juga ada ya, Redmi 5A itu masih mengusung dua fleksibel. Ada atas untuk touchscreen, yang bawah untuk yang display. Nah, ini saya coba-coba untuk reboot, ternyata nggak mau respon ya teman-teman. Ini diklik bisa, tapi ketika mau di oke dia stuck gitu. Nah, ini sama, mau saya hapus atau clear data juga nggak bisa. Nah, ini terlihat ya. Ini kayaknya sudah pernah diservis oleh teknisi lain ya. Ini kelihatan tombolnya ada bekas lem-leman, yang artinya berarti tombol ini sudah bermasalah begitu. Kecurigaan saya muncul ketika melihat fleksibel on off yang agak terkelupas, kayaknya di situ masalahnya. Tapi belum tentu, kita akan cek lagi.
Ini ya teman-teman, ada fleksibel di atas ini konektor, itu adalah konektor touchscreen ya di sini ya. Nah, hati-hati buat teman-teman kalau misalnya bongkar HP Oppo A37 seperti ini, perhatikan lagi untuk pengangkatan fleksibelnya. Nah, ini adalah fleksibel atau konektor touchscreen. Ini saya akan angkat dulu mesinnya gitu. Saya akan angkat mesinnya, lalu saya akan cek keberadaan pin tombol on off dan juga tombol volume atas dan bawah. Antena dilepas. Oke. Nah, ini ya fleksibel touchscreen. Ini saya lepas dulu. Nyangkut kalau nggak dilepas ya, nggak akan bisa keangkat mesinnya. Yang ada fleksibelnya yang akan rompek, nombok yang pasti kalau sudah begitu ya. Oke, bisa. Nah, di bawah itu ada fleksibel lagi, itu seperti fleksibel mainboard yang langsung tergabung fleksibel volume atas dan juga volume bawah. Jadi kalau misalnya tombol volume atas bawah rusak, gantinya satu set dengan mainboard ya. Nah, ini ya yang menjulur ke atas bagian ini. Ini adalah volume atas dan juga bawah sekaligus nyambung dengan fleksibel mainboard. Nah, ini fleksibel bagian LCD display ya teman-teman. Nah, kemudian ini saya lepas, saya angkat sedikit supaya nggak nyangkut supaya pinnya nggak nyangkut ke kuningan bagian on off dan juga bagian volume up dan juga volume down. Ya, ini ya. Oke, ini akan saya tes dengan kondisi pin dari on off dan juga pin dari volume atas bawah ini saya angkat, jadi nggak nempel ya. Nah, ini untuk ngidupinnya saya shortkan bagian on off nya ke ground. Oke, ini nyala ya. Oke, nyala dan ini kayaknya bisa masuk. Nah, ini ya tanda-tanda bisa masuk ke menu, yaitu ada titik-titik di bawah yang bergerak, logo Oppo-nya berkedip. Nah, ini tanda bisa masuk ke menu, mudah-mudahan. Oke, alhamdulillah bisa ya. Nah, ini satu pencerahan bahwa kerusakan sudah mulai nampak ya. Ini ya teman-teman, bisa dilihat ya. Nah, touchscreen masih aman, cuman di kacanya ini ada retak ya teman-teman, mungkin habis jatuh. Nah, ini kemungkinan besar ada di tombol ya teman-teman. Bisa juga di bagian tombol volume juga bisa kemungkinan. Tapi kecurigaan saya terbesar itu adalah di tombol on off yang bermasalah, yaitu fleksibelnya. Nah, kasus seperti ini sering terjadi ya teman-teman, di HP Xiaomi, sering di Oppo, kemudian di di HP Realme itu lumayan sering ya. Kondisi boot loop seperti ini kendalanya adalah karena fleksibel tombol on off yang rusak. Ya, ini saya coba lagi, saya pasang untuk konektor yang sekaligus mainboard, sekaligus tombol on volume up dan juga down. Nah, ini mau nyala. Nah, berarti kemungkinan terbesar adalah fleksibel on off yang rusak. Karena dari segi fisik juga sudah kelihatan ya teman-teman, fisiknya itu ngelupas, kemudian di bagian kitunnya itu sudah ada yang hilang gitu platnya. Nah, ini bisa ya masuk ke menu, bisa, kemudian volume down bisa, volume up juga bisa, ada suaranya ya. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau menganalisa kerusakan, tahapnya seperti ini ya kalau boot loop ya. Cek dulu baterai, pasang lepas, kemudian bisa cek tegangan baterainya dulu,
kemudian coba cek tombol ya, kemudian bisa cek yang terakhir nanti itu ceknya adalah di bagian mesin eMMC, karena muara boot loop ke sana arahnya teman ya. Nah, ini masih saya ngecek untuk bagian, nah ini ya, ini kayak jangan menutup. Oh, ini seperti sensor proximity yang mungkin kotor. Ya, nanti akan sekalian saya bersihkan untuk sensor proximity dan juga di layar LCD-nya. Nah, ini karena sering ya, teman-teman, kalau sensor proximity itu kotor, itu pasti dia bermasalah. Sensor ini berfungsi untuk teman-teman kalau nelpon itu pasti ketika didekatkan ke telinga, layar akan mati secara otomatis. Nah, itulah fungsi sensor proximity, sensor jarak ya. Itu letaknya biasanya di samping kamera depan atau bagian atas ya. Speaker, biasanya samping speaker ada sensor proximity-nya. Oke ya. Nah, sebenarnya ini sudah kelihatan ya teman-teman untuk gejalanya, kemungkinan besar di tombol atau flexible on off. Nah, ini saya perhatikan juga ada kayak sedikit gosong kayaknya, sedikit gosong. Entah gosong karena ketempelan lem atau mungkin karena sempat diganti kitunnya, karena bisa tentu ya diganti kitunnya saja, dipakai solder ya, itu diambil kitunnya, ganti kitun tombol yang lain. Nah, ini akan saya tes dengan menempelkan pin ke flexible on off ya teman-teman. Nanti bisa lihat bedanya. Tadi normal ketika pinnya saya jauhkan. Nah, ini saya akan dekatkan. Kalau ini boot loop lagi fix, berarti on off yang bermasalah, dan kita bisa carikan spare part dan kita eksekusi penggantian tombol. Oke, ini saya sudah pasang untuk konektor mainboard sekaligus tombol volume up dan juga volume down. Dan juga ini akan coba saya tempelkan untuk pin flexible on off. Nah, ini coba saya baut. Kalau kecurigaan saya sih memang on off yang bermasalah. Oke ya, kita akan coba tempelkan baterai. Kalau dia short biasanya langsung nyala. Oke, berarti fix ini adalah on off yang bermasalah. Oke teman-teman, sekian analisa dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Lanjut ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.